Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soraya, NIM 2419089. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 1, yang mana soalnya diketahui 3 buah titik sebuah garis S dan titik A, B, C seperti pada gambar berikut. Titik A, B, C pada garis S. T sama dengan V didefinisikan sebagai berikut. Pertama, jika P elemen S, maka TP sama dengan P. Yang kedua, jika P tidak sama S, maka TP sama dengan P aksen. Sedemikian sehingga garis S adalah sumbu luas P aksen. Yang A, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Buatlah garis S dan buat titik A, B, C seperti pada soal. A aksen sama dengan TA, yang mana A aksen itu cerminan dari titik A. Maka letaknya di sini. A aksen. B aksen sama dengan TB, yaitu di sini titik B, maka B aksen itu adalah cerminan dari titik B. B aksen di sini. Dan yang terakhir C aksen. C aksen itu sama dengan TC, maka T aksen itu sama dengan pencerminan dari C, maka C aksen terletak di sini. C aksen. Yang B, apakah T suatu transformasi? Untuk membuktikan apakah T suatu transformasi, tunjukkan bahwa T itu surjektif dan injektif. Yang pertama, kita membuktikan T itu surjektif. Jelas pada setiap S pada V terdapat prapeta P aksen. Pada V terdapat prapeta P aksen, sehingga TP sama dengan P aksen. Dan jika P tidak sama S, maka P aksen adalah pencerminan dari P terhadap sumbu S.
maka T itu surjektif. Maka di sini terbuktilah T itu surjektif. Yang kedua, kita akan membuktikan T itu injektif. Untuk P, Q elemen S atau anggota S, maka P tidak sama Q, P aksen juga tidak sama Q aksen. P elemen S diambil 2 titik A, B tidak elemen S, maka A tidak sama dengan B. Kedudukan A aksen dan B aksen. Andaikan A aksen sama dengan B aksen, karena S adalah sumbu ruas garis A aksen, maka S tegak lurus, dan karena S aksen adalah sumbu ruas B aksen, maka S tegak lurus dengan B aksen. Selanjutnya, karena A aksen tidak sama B aksen, dan A aksen dan B aksen tegak lurus terhadap S, maka A aksen dan B aksen haruslah berimpit. Akibatnya A dan B ini kontradiksi. Karena refleksi awal mengatakan A tidak sama dengan B, jadi pengandaiannya diingkari dan T injektif. Jadi terbuktilah T itu injektif. Karena T terbukti surjektif dan T terbukti injektif, maka
T suatu transformasi soal yang kedua, diketahui garis G sama dengan X, Y, X tambah Y sama dengan 89. Tentukan HG dalam kurung 0. Karena Y sama dengan X tambah 89, dapat diketahui gradiennya yaitu min 1. Sehingga garis yang tegak lurus dengan garis ini bergradien 1. Jadi A, Y kurang Y1 dikurang M1 dalam kurung X kurang 2 kali 0. Jadi Y dikurang Y1 kali dalam kurung X kurang 0. Maka Y sama dengan X. Y sama dengan min X ditambah 89. X sama dengan min X tambah 89. X sama dengan min Y ditambah 89. Jadi 2X sama dengan 89. X sama dengan 44,5 dan Y juga 44,5. Maka rumusnya X, Y sama dengan X tambah X2 per 2, Y ditambah Y pangkat 2 per 2. X, Y. X-nya 44,5 dan Y-nya juga 44,5. Sama dengan kita masukkan angkanya, yaitu X ditambah X pangkat 2, Y ditambah Y pangkat 2. Jadi 89,89 sama dengan X ditambah X pangkat 2, Y ditambah Y pangkat 2. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 89,89. Yang B, MGA dengan A 1,2. Rumusnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan 1 dalam kurung X kurang 1. Jadi Y sama dengan X ditambah 1. Jadi Y sama dengan min X ditambah 89. X tambah 1 sama dengan min X ditambah 89. 2X sama dengan
2x sama dengan 88. Maka X sama dengan 44. Jadi X, Y sama dengan 44 Y-nya belum ya. Yang Y sama dengan X tambah 1. Yang X-nya tadi 44 tambah 1 sama dengan 45. Jadi X, Y sama dengan 44,45. Maka 44,45 sama dengan X ditambah S pangkat 2 per 2, Y ditambah Y pangkat 2 per 2, maka 88,89 sama dengan 1 ditambah X pangkat 2, 2 ditambah Y pangkat 2. X aksen, Y aksen sama dengan 88,89. Yang C, P sama dengan dalam kurung X, X tambah 1. Tentukan P apabila MGP sama dengan P. Karena MGP sama dengan P, maka P berada tepat pada sumbu cermin. Hingga X ditambah Y sama dengan 89. X ditambah X tambah 1 sama dengan 89. X ditambah X sama dengan 2X ditambah 1 sama dengan 89. X sama dengan 88 dibagi 2 atau per 2. Hasilnya yaitu X sama dengan 44. Jadi X tambah Y sama dengan 89. 44 ditambah Y sama dengan 89. Y sama dengan 89 dikurang 44. Maka Y hasilnya sama dengan 45. Maka P bernilai 44,45. Soal nomor 3 yaitu misalkan R adalah G didefinisikan untuk semua titik P dalam kurung X, Y dengan P sama dengan min Y, X. Yang A, apakah R isometri? P X, Y R P sama dengan min Y, X sama dengan P aksen. Ambil P1 sama dengan X1, Y1 dan P2 sama dengan X2, Y2. P1 aksen sama dengan min Y1, X1. P2 aksen yaitu min Y2, X2. Maka P1 P2 sama dengan P1 aksen P2 aksen.
Untuk menentukan isometri, rumusnya P1 kali P2 sama dengan akar dari X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Maka akar X1 pangkat 2 dikurang 2 X1 kali X2 ditambah X kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurang 2Y1 kali Y2 ditambah Y2 kuadrat. Maka P1 aksen dikali P2 aksen sama dengan akar dari dalam kurung min Y1 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung pangkat 2. Jadi akar Y1 pangkat 2 dikurang 2Y1 kali Y2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2 dikurang 2X1 kali X2 ditambah X2 pangkat 2. Jadi sama dengan akar dari akar X1 pangkat 2 ditambah min 2X1 kali X2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikurang 2 Y1 dikali Y2 ditambah Y2 pangkat 2. Maka P1 sama dengan P1 kali P2 sama dengan P1 aksen dikali P2 aksen. Maka R terbukti isometri. Yang B, apakah R isometri langsung atau lawan? Ambil sembarang titik P, Q, R tidak segaris. Misalkan P, A, B dan Q, C, D dan R, E, F. Maka P aksen min B, A, Q aksen min D, C dan R aksen min F, E. Jadi A, B sama dengan 1,2, C, D 6,0, E, F sama dengan min 3,4. Terlihat pada gambar. Karena mengawetkan orientasi, maka isometri tersebut adalah isometri langsung. Nomor 4, diketahui G sejajar dengan H. Titik P, Q tidak segaris dan tidak berada di garis G maupun garis H. P 2 aksen sama dengan MG, MH. P dan Q 2 aksen sama dengan MG, MHP. Bentuk apakah segi 4 P 2 aksen Q 2 aksen Q seperti pada gambar. G sejajar dengan H. Titik P dan Q tidak segaris dan tidak berada pada garis G dan H. Seperti pada gambar tersebut. Gambar ini. Jadi bentuk P 2 aksen Q 2 aksen Q adalah jajar genjang. Karena G sejajar dengan H, P 2 aksen sama dengan MG, MHP, Q 2 aksen sama dengan MG, MH. Jadi P aksen sama Q aksen sama dengan MG, MH.
panjang PQ. Karena pencerminan suatu isometri, maka P2 aksen dan Q2 aksen sejajar dengan PQ, dan panjang P2 aksen Q2 aksen sama dengan panjang PQ. Dengan dimisalkan segi 4P P2 aksen Q2 aksen Q suatu jajar genjang karena berdasarkan segi 4 yang memiliki sepasang sisi G sejajar dan sama panjang adalah jajar genjang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.